Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum, Ibu Hesti Septianita SHMH. Izinkan saya sebelumnya nama saya M. Andika Chandra Nugraha dengan NPM 231000194. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema perbandingan mekanisme penuntutan pidana antara sistem civil law dan common law. Mohon izin, Ibu. Yang pertama, pendahuluan sistem hukum pidana di dunia dapat dibedakan secara umum ke dalam dua tradisi besar, yakni civil law dan juga common law. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda di dalam mekanisme penuntutan pidana. Civil law yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental, termasuk juga Indonesia, menganut sistem inkuisitorial, sedangkan common law yang berkembang di negara-negara contohnya seperti di Amerika Serikat dan juga di Inggris menggunakan sistem adversarial. Perbedaan ini bukan terletak hanya pada aturan atau tataran prosedural saja, tetapi menyangkut filosofi hukum dan orientasi keadilan yang dianut masing-masing sistem. Mohon izin, poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perbedaan civil law dan juga common law. Poin yang pertama, perbedaannya yaitu terletak pada sumber hukum utamanya, yang mana civil law, kodifikasi hukum di civil law ini tertulis dan juga undang-undangnya disusun oleh legislatif yang menjadi rujukan utama. Sedangkan pada common law, putusan hakim sebelumnya atau presiden yang menciptakan hukum melalui doktrin stare decisis. Perbedaan yang kedua antara civil law dan juga common law ini terletak pada peran hakim, yang mana pada sistem civil law, peran hakim ini lebih pasif, yaitu menerapkan aturan yang sudah ada di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada common law, peran hakim ini lebih aktif. Kenapa aktif? Karena bertindak sebagai pengadil dan dapat menciptakan produk hukum baru melalui putusan-putusannya. Yang ketiga yaitu sistem peradilannya cenderung pada sistem civil law cenderung bersifat inkuisitorial yang dimana hakim ini memimpin pemeriksaan perkara. Sedangkan pada common law cenderung menggunakan sistem adversari di mana hakim bertindak sebagai wasit di antara dua pihak yang sedang berdebat. Yang keempat ada metode berpikir. Pada sistem civil law, metode berpikirnya itu secara deduktif dari aturan umum atau undang-undang diterapkan kepada kasus khusus. Sedangkan pada common law, berpikirnya secara induktif atau mengeneralisasi dari kasus-kasus khusus untuk membentuk prinsip hukum umum. Saya tambahkan daripada aspek fleksibilitas, pada sistem civil law ini cenderung memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Karena apa? Karena didasarkan pada aturan tertulis, namun cenderung kurang fleksibel terhadap perubahan yang cepat. Artinya dia ini tidak siap untuk perkembangan zaman yang mana sekarang di era digitalisasi ini dituntut untuk perubahan yang lebih cepat gitu. Sedangkan pada common law lebih fleksibel. Kenapa? Karena hukum dapat berkembang seiring dengan putusan pengadilan yang terbaru, namun dapat menimbulkan ketidakpastian gitu. Lalu, mohon izin poin yang selanjutnya, sistem civil law dan juga inquisitorial. Sistem inquisitorial dalam tradisi civil law menempatkan hakim dan juga jaksa sebagai pihak yang aktif dalam mencari kebenaran yang bersifat material. Jaksa memiliki peran yang luas tidak hanya di dalam masa penuntutan, tetapi juga di masa penyidikan. Di Indonesia sendiri, peran jaksa ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana menempatkan jaksa sebagai dominus litis atau pengendali dalam sebuah perkara. Mohon izin, poin yang selanjutnya, sistem common law dan adversarial. Sebaliknya, daripada sistem civil law dan juga
inkuisitorial, di sistem adversarial ini menempatkan jaksa dan juga pembela sebagai dua pihak yang berhadapan di dalam persidangan, yang mana hakim juga berperan sebagai wasit yang bersifat netral dan juga menilai argumen daripada kedua belah pihak yang sedang berdebat. Proses ini menekankan pada prinsip kompetisi yang dianggap menghasilkan kebenaran melalui pembuktian-pembuktian yang dibuktikan di pengadilan. Yang selanjutnya, mohon izin sebentar, independensi jaksa. Independensi jaksa ini penting untuk menjamin pada proses peradilan yang adil dalam sistem civil law seperti di Indonesia. Jaksa ini merupakan bagian daripada kekuasaan eksekutif, namun diharapkan bertindak independen, tidak ada intervensi dari pihak manapun yang dapat mengubah di dalam pelaksanaan penuntutan. Di sisi lain, sistem common law, seperti di negara Amerika contohnya, memberikan otonomi yang lebih besar kepada jaksa distrik yang dipilih secara politis. Poin yang selanjutnya, diskresi penuntutan. Diskresi penuntutan ini berkaitan dengan wewenang jaksa, yang mana jaksa ini untuk memutuskan apakah suatu perkara ini layak untuk dituntut ke pengadilan ataupun tidak. Dalam sistem adversarial, diskresi ini sangat luas dan menjadi alat manajemen perkara yang efektif. Sedangkan di dalam sistem inkuisitorial, diskresi ini sifatnya lebih terbatas karena prinsip legalitas mewajibkan seorang jaksa untuk menuntut, maaf, setiap pelanggaran yang terbukti. Poin yang selanjutnya adalah presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini mengharuskan bahwa setiap orang yang dianggap bersalah sampai dia terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem adversarial, asas ini sangat dijaga karena menjadi dasar dari seluruh proses pembuktian. Sedangkan dalam sistem inkuisitorial, meskipun asas ini diakui dan ada, tetapi pada praktiknya seringkali dipengaruhi oleh dominasi aparat penegak hukum di tahap penyidikan. Poin yang selanjutnya, due process of law atau hukum yang adil. Di dalam prinsip ini, prinsip due process of law yang berasal dari Magna Carta dan berkembang menjadi salah satu asas utama yang penting di dalam sistem common law. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu berhak mendapatkan proses hukum yang adil, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Cardozo menyebut due process ini sebagai the embodiment of fundamental fairness. Dalam sistem common law, prinsip ini juga menjadi dasar utama yang penting untuk perlindungan hak-hak individu dari kesewenang-wenangan oknum daripada aparat penegak hukum. Sedangkan di dalam sistem civil law, prinsip ini juga diadopsi, namun di dalam kerangka legalitas formal. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kelebihannya mohon diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat saya kepada Ibu dosen saya, Ibu Hesti Septianita SHMH. Terima kasih Ibu. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.